Pada zaman dahulu di negeri yang jauh, hiduplah seorang penyihir yang sangat sedih. Alasan kesedihannya adalah dia tak akan bisa punya anak. Akan tetapi, jika dia punya anak, dia akan bisa meneruskan rahasia dan kekuatannya kepada anak itu. Jadi dia membulatkan tekad. Dia akan mengambil bayi perempuan pertama yang lahir untuk dibesarkan sebagai putrinya. Sihir jahat harus menguasai seluruh dunia. Tidak jauh dari tempatnya tinggal, hidup pasangan suami istri petani. Satu hari, sang suami dikejutkan dengan kabar luar biasa. Istrinya menyampaikan kabar baik. Kita akan punya bayi. Sayangnya, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Istrinya jatuh sakit. Semakin hari, berat badannya semakin turun. Jika dia tidak segera sembuh, dia akan kehilangan bayinya. Suaminya mencoba setiap obat dan herbal berkhasiat yang ada di sana, tetapi tidak membuatnya sembuh. Dokter terakhir mengatakan bahwa hanya ada satu cara agar istrinya bisa sembuh. Ada seorang penyihir jahat. Dialah satu-satunya yang memiliki herbal berkhasiat ini. Dia satu-satunya orang yang bisa membantumu. Sang suami mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke istana penyihir. Ia mengetuk pintu. Mengetuk pintuku tanpa takut? Kau pasti punya hal penting. Istriku sakit dan semakin parah. Kudengar kau punya obat terbaik untuk situasi kami sekarang. Benarkah? Dan kenapa aku harus menolongmu? Kumohon, jangan tolak permintaanku. Istriku sedang hamil. Jika kau tak menyembuhkannya, aku akan kehilangan mereka berdua. Setelah mendengar situasinya, penyihir berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu. Jika begitu, aku akan membantumu. Penyihir memberikan herbal penyembuh. Berikan selembar daun herbal ini kepada istrimu setiap hari. Kau akan lihat dia sembuh. Pria muda itu kini sangat bahagia. Dia berlari pulang. Istrinya memakan selembar daun setiap hari. Dia mulai sembuh dan berat badannya pun kembali. Tetapi herbal yang penyihir berikan habis beberapa hari kemudian. Penyakit wanita muda itu datang kembali. Kali ini semakin parah dalam waktu singkat. Tidak punya pilihan lagi, sang suami mengetuk pintu penyihir dengan ramah. Penyihir tahu bahwa dia akan kembali. Dia mengeluarkan sekantong benih. Ini adalah benih tumbuhan yang menyembuhkan istrimu. Kau ambillah benih ini dan tanam di kebunmu, dan kau akan bisa menyelamatkan istri dan anakmu. Tapi, aku punya satu syarat. Jika bayimu perempuan, kau akan berikan dia kepadaku. Aku tak akan pernah bisa menerima tawaran itu. Terserah kau saja. Penyihir menutup pintu di depan wajah sang suami. Dia kembali pulang dengan sedih. Dia tak bisa berkata apapun kepada istrinya. Hari berganti dan kondisi istrinya semakin buruk. Bayi dalam kandungannya kini dalam bahaya. Pria muda itu sulit tidur sekarang. Jika dia tak menerima tawaran penyihir, dia akan kehilangan istri dan bayinya. Tetapi jika dia menerima tawaran itu dan ternyata punya bayi laki-laki, istri dan putranya akan selamat. Jadi dia membulatkan tekad dan menuju istana penyihir. Dia menerima tawaran penyihir dan kembali pulang dengan sekantong benih. Dia menanam benih yang diberikan penyihir. Benih itu tumbuh dalam periode waktu yang sangat singkat. Pria muda itu membantu istrinya memakan daun yang dia tanam. Hari berlalu dan istrinya semakin baik. Dia telah pulih total dan melahirkan bayi yang sehat. Tetapi pria muda itu kini ketakutan. Ini bayi perempuan yang cantik. Pada hari yang sama, mereka mengadakan perayaan besar di istana raja. Ratu melahirkan seorang bayi laki-laki. Raja senang sekali karena kini dia punya pangeran yang dapat memimpin negara.
Rakyat sangat mencintai raja dan ratu yang baik hati itu. Tak seorang pun yang tahu bahwa satu hari nanti kehidupan kedua bayi ini akan bersinggungan. Kebahagiaan suami dan istri itu tidak berlangsung lama. Pada hari yang sama, penyihir datang dan meminta bayi tersebut. Pasangan itu menyerahkan bayi mereka sambil menangis dan mengucapkan salam perpisahan. Oh, bayiku sayang. Dia kini milikku. Tapi jangan khawatir, aku akan mengurusnya dengan baik. Dan aku akan menamainya Rapunzel. Penyihir membawa bayi itu ke menara. Menara ini tersembunyi di hutan yang lebat. Penyihir menaiki tangga ke puncak menara. Mereka tiba di kamar di lantai teratas. Penyihir menempatkan bayi itu di buayan. Rapunzel, bayiku yang cantik. Mengira bahwa penyihir adalah ibunya, Rapunzel terus menjalani hidupnya di menara ini. Saat siang hari, ia akan turun dari menara untuk bermain di halaman depan, dan pada malam hari, dia akan kembali ke atas ke kamar kecilnya di puncak menara. Penyihir tidak pernah menggunting rambut Rapunzel. Dia menyisir rambut Rapunzel setiap hari. Gadis kecil itu sangat menyukainya. Tahun pun berlalu. Rapunzel kini telah besar dan menjadi remaja. Pada suatu hari, penyihir mendekati menara dan memanggil Rapunzel. Rapunzel, putriku, turunkan rambut emasmu. Rapunzel menurunkan rambut emasnya. Rambutnya dapat mencapai dasar sekarang. Bagus sekali. Penyihir naik ke atas tangga menara. Lalu berdiri di puncak tangga dan mulai membisikkan kata ajaib. Tiba-tiba, anak tangga mulai runtuh. Tidak ada mantra di dunia yang bisa membuat anak tangga ini bersatu kembali. Melihat semua yang terjadi dengan kagum, Rapunzel tahu bahwa dia tak akan pernah bisa keluar dari menara lagi. Penyihir menggunakan rambut Rapunzel untuk turun menara setiap hari. Dan pada malam hari, dia tiba di dasar menara dan memanggil Rapunzel. Rapunzel! Rapunzel! Turunkan rambut emasmu untuk ibu! Setelah mendengar suara penyihir, Rapunzel akan menurunkan rambut emasnya. Dan penyihir akan berpegangan ke rambut itu dan mendaki ke atas.